Nippon Indosari Korpindo atau lebih dikenal dengan Sari Roti. Labanya di kuartal ketiga 2022 ini naik cukup signifikan ya 25%. Di kali ini saya akan coba mengulik lah ya. Ada hal-hal apa yang mungkin menarik ya dari Sari Roti dan kenapa bisa labanya naik begitu luar biasa ya naiknya 25%. Oke, kita bahas di video kali ini. Nippon Indosari Korpindo sendiri didirikan tahun 1967, kemudian diubah di undang-undang tanggal 1970. Oke, perusahaan ini lingkup usahanya itu di bidang industri produk roti dan kue, pengolahan produk dari susu dan lainnya, pengolahan sari buah dan sayuran, minuman ringan, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu, perdagangan dan ini semuanya ada di laporan keuangan. Oke, perusahaan tidak mempunyai entitas hidup karena tidak ada pemegang saham perusahaan yang memiliki kepemilikan efektif atau hak suara di atas 50%. Oh, rata ya berarti. Oke, perusahaan ini juga uh, telah stock split ya di 17 Oktober 2013, 1:5 waktu itu. Udah ya mungkin itu ya sekilas dari si Sari Roti atau kode saham dari roti ini sendiri. Oke, kita bahas ke atas. Wait, benar. Ya, kita bahas ke atas. Perihal kita bahas perihal laporan keuangan, aset dan kawan-kawannya. Kalau kita lihat ya memang di sini the net profitnya naiknya 20 berapa ini kita cek tadi 25% ya, 25% sendiri di kuartal ketiga ini. Which is good, sangatlah oke bahkan ya. Penjualannya pun penjualannya naik, net salesnya sebesar 2,8 T ya 2,8 triliun, sebelumnya 2,4, luar biasa. Laba usaha juga naik, beban usaha ini juga naik. Yang menarik adalah beban operasi lainnya ya, dia berhasil nge-press ya, mengefisiensi, hal yang bagus. Lalu dari hal apa lagi ya dia yang berhasil nge-press lagi ya. Oh ini pajak atas penghasilan keuangan juga di-press, biaya keuangan juga naik tapi tidak signifikan ya, naik hanya 400 juta ya, hanya 400. Ya hanya 400 juta doang. Kecil banget gitu. Perusahaan oke. Kalau kita lihat ya dari dari penjualannya. Kita cek di penjualannya note 25. Penjualan dari perusahaan sendiri. Kita lihat dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu ada di roti tawar, roti manis, kue lainnya. Lalu ada pula bukan retur, ini enggak ya. Ya ini hanya empat segmen ya, roti tawar, roti manis, kue dan lain-lain. So far semuanya mengalami kenaikan ya, hanya si lain-lain yang turun ya. Selainnya naik. Terus dia itu dari penjualan ini kan dia produknya juga banyak jadi Alfamart, Indomaret banyak. Indomaret Prisma Tama ini apa ya? Kita cek ya. Nah, kalau kita cek sendiri di customer-nya. Oh, Indomaret. Oh ya, Indomaret. Customer-nya ini kan memang kalau teman-teman lihat tadi perhatikan produk dari Sari Roti ada di Indomaret dan Alfamart. Ini Indomaret, sumber Indomarko ini Indomaret ada udah dessert dan sumber Alfari ini Alfamart. Nah, ini salah satu segmen utamanya dan memiliki 10 di atas 10%. Alfamart 23% di kuartal ketiga ini dan Indomaret nih naik 36%. Ya naiknya at least hampir 1%-an lah, 1%-an semuanya juga sama. Sebelumnya ini juga ya masuk mendomplang dan sekarang juga masih mendomplang juga, masih membuat mengangkat perusahaan.
Kalau kita total ya, dari keduanya ini sendiri udah 59%, separuhnya sendiri loh. Separuhnya, baru nanti perusahaan mencari yang lain. Nah, di satu sisi ini adalah sisi hal positif dan negatif juga. Menurut saya ya. Positifnya adalah dia mendapatkan ibaratnya kolam yang pas dalam memasarkan produknya itu atau menjual produknya itu di Alfamart dan Indomaret. Cuman karena porsinya terlalu too much ya, terlalu besar 59% keduanya. Kalau semisal dua perusahaan ini ya, Indomaret dan Alfamart ini tidak perform, nah ini kan berarti perusahaan harus mulai berpikir ya, 40%-nya itu yang mana, kemana gitu. Nah itu kan butuh customer baru gitu. Itu PR-nya di situ sih, mungkin sih negatifnya dan positifnya. Oke, kita ke atas. Kita bikin yang agak beda sendiri. Tadi laporan keuangan dulu, lalu kita lihat ke atas. Aset ini mungkin kita kecepat aja ya. Aset kasnya ini 600 miliar. Oke, persediaannya ini 136 miliar, nambah dikit. Oke, tidak, di sini tidak terlihat ya. Ada hutang. Ini aset ding, sorry. Total asetnya 4,1 T. Turun ya, turun tipis. Nah, ini utangnya totalnya 1,6 sendiri ya. Utang jangka pendeknya 780 miliar, sisanya 800 ya juga hutang jangka panjang gitu. Kalau yang diperhatikan ada hal yang sangatlah besar banget ya. Besar banget menurut saya, yaitu di sini tiba-tiba ada, dan ini jangka pendek loh. Sebelumnya nggak ada, tahun lalu, tahun ini ada. Dan ini pinjaman jangka pendek tuh sekitar 200 miliar. Gede banget nih, 200 miliar. 200 miliar, sedangkan kasnya sendiri kan 671 miliar. Aslinya udah sangat ketutup sih, bisa banget gitu. Bisa banget. Bahkan ini kalau di total utang jangka pendek kan 782 gitu. Liabilitas jangka pendek. Sedangkan perkasnya sendiri 671, kurang seratusan doang lah, ya, tinggal persediaannya dijual ya udah. Kan udah capai tuh cara 600 tadi. Oke, kita kembali ya ke tadi, pinjaman bank jangka pendek ini kemana? Sebesar 200 miliar dan bunganya berapa? Nah, kita cek di sini. Ini pinjaman banknya baru lewat Bank BCA. Pada Januari 2022, perusahaan memperpanjang fasilitas pinjaman dari Bank BCA. BCA menyetujui berjumlah 20 miliar untuk membiayai modal kerja. Fasilitas ini dengan biaya provisi sebesar 0,25%. Oke. Pada tanggal 17 Mei, perusahaan melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman berjangka money market PBMM dari BCA dengan total pinjaman 200 miliar. Pinjaman ini dikenakan bunga, nah ini 5,3%. Melihat kondisi net profitnya udah bisa bertumbuh 25%, at least perusahaan kalau mau bayar utang ini setidaknya 10% lah ya net profitnya. Gitu. Net profit marginnya minimal 10% sih menurut saya. Karena 5,3 anggap aja buat bayar hutang, sisanya baru untuk ekspansi bisnisnya kan tadi semisal 10% masih ada 4,7 lah. Oke, ini kalau kita lihat ya, fasilitas ini akan jatuh tempo pada 16 November 2022. Cepet banget ini. 17 Mei kelar 16 November, berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan doang dengan total dana 200 miliar, gede banget nih. Lalu utang jangka panjang nih juga ada ya, totalnya 497 miliar, gede banget nih. Tapi dari tahun ke tahun udah ada, sama ke Bank BCA ya. Oke, berakhirnya pada Maret 2025. Pada 2025. Jadi masih lama ya, cuman ini perlu dipertimbangkan juga untuk membayar utangnya. Oke, kalau kondisi sekarang kita cek si roti ini kondisinya seperti apa. Kalau secara year to date perusahaan ini sudah turun 7%.
Sekarang PI-nya ada di angka 26, PBV-nya ada di angka 324. Ya, mahal lah. Mahal, tapi kalau dengan dari segi harga, dia stabil di situ-situ aja. Kalau dapat di 1000 lah ya mungkin yang perlu dipertimbangkan untuk perusahaan ini. Harusnya ini sangatlah capai ya untuk tahun ini ya, melampaui tahun lalu harusnya ya. Karena ini sendiri sudah berapa nih? Kalau kita total Q12388 tambah 49 tambah 126 udah aja 200, sudah ada 263. Sebelumnya tahun lalu itu 281. Berarti kurang berapa tuh? 281 kurangi 263. Kurang 18 miliar doang, dan itu Q4 mungkin akan capai. At least dia 50 miliar aja udah melebihi tahun lalu. Itu yang perlu dicermati dari perusahaan ini. Jeleknya adalah dia tidak sering bagi dividen. Nah, ini di sini kita cek corporate action, dan ini dividen. Oh sorry, dia bagi dividen terus sih. Dia bagi dividen terus, rajin. 19 setiap tahun ada, rajin. Stock split. Nah, ini 2013. Tadi di awal market saya juga udah bilang. Dan kita kembali lagi ke case statistik udah. Oke, payout ratio udah. Kita lihat di sini debt equity ratio. Nah, ini 0,28 ya. Masih 28 tuh, 0,28 ya. Nah, ini net profitnya dia dijaga di atas 10%, 11%. Which is good ya untuk perusahaan GoTo ini. GoTo Roti ini. Oke, mungkin itu kondisi sekarang. Kalau dapat harga di 1000, oke banget ya untuk si roti. Gitu sih. Dan nanti kita main manajemen aja kalau udah masuk di angka 1000. Kalau makin turun, nah kita tahu apa yang kita lakukan. Mungkin itu video di kali ini tentang Nippon Indosari Corpindo atau kode saham roti dengan produknya Sari Roti. Kalau ada request dari teman-teman silahkan tulis aja di kolom komentar, dan kita kembali lagi di lain kesempatan di video yang lainnya. Bye bye.